Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Saleh Daulay, dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam Bang Saleh dan Mas Adi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Bang Saleh terlebih dahulu. Bang Saleh, terkait adanya hak angket ini, wacana yang semakin hari semakin menguat, kemudian kubu dari 03 Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin ini semakin konsolidasinya semakin kuat. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi sekarang sebetulnya kan semua partai-partai politik dan juga paslon-paslon yang ikut dalam Pilpres kemarin itu sedang mengawal bagaimana proses perhitungan suara secara berjenjang yang dilakukan secara manual itu dilakukan dengan baik. Jadi semua kontestan pemilu sebetulnya fokusnya di situ. Dan jika memang ditemukan hal-hal yang dianggap kecurangan, ya tentu harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada. Dan karena itu saya kira waktu yang sedang ada sekarang kita hadapi saat ini itu adalah waktu di mana setiap pihak untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang dimiliki. Nah, jika misalnya ada kecurangan yang ditemukan, tentu ada jalur yang semestinya bisa dilakukan dalam konteks menghadapi Pilpres, yang di mana selama ini juga selalu begitu. Yang pertama itu bisa dilakukan melalui proses peradilan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi para pihak yang merasa dirugikan dan memiliki bukti-bukti yang terstruktur sistematis dan masif itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu di sana nanti akan dibuka secara transparan dan terbuka kepada semua pihak untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini tentu kebenaran yang dilegitimasi oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya saya juga merasa heran ini. Tiba-tiba ada usulan untuk dibawa ke DPR dalam ini hak angket. Sebetulnya juga itu tidak masalah, itu dibolehkan saja, itu hal-hal yang biasa saja. Karena memang hak angket itu adalah salah satu saluran politik yang memang dimiliki oleh DPR ya, sebagai bagian daripada pelaksanaan hak konstitusionalnya. Dan karena itulah maka jika nanti ternyata dibawa ke hak angket, saya kira itu adalah hak dari partai-partai yang ada di di parlemen. Dalam hal ini tentu ya kita akan hormati. Nah sekarang kalau ditanya apakah nanti angket itu akan didukung oleh PAN secara khusus misalnya, ya tentu kami akan pelajari dulu kira-kira materi yang akan diselidiki ini apa. Karena angket itu kan konsentrasinya itu adalah upaya penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah dari hal ini tentu kita akan lihat ini arahnya kemana. Apakah yang akan diselidiki itu adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan juga DKPP, atau justru mungkin melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lain. Nah kalau misalnya melibatkan lembaga pemerintah lain itu sejauh mana? Lembaga pemerintah yang mana? Apakah Kementerian Dalam Negeri, ataukah misalnya mungkin ada lembaga sekretariat negara, kemudian mungkin sekretariat kabinet, dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita pelajari, ini sampai kemana gitu. Jadi karena itulah maka saya kira kalaupun ada usulan angket seperti itu memang ada syaratnya, di mana tentu harus ditandatangani 25 orang anggota dan dari berbagai macam fraksi atau lebih dari satu fraksi. Tetapi satu lagi memang harus dilampirkan dengan katakanlah argumen tertulis ya, kurang lebih seperti itu, di mana dibutuhkan adanya hak angket itu. Nah kemudian yang berikutnya, saya merasa bahwa usulan pelaksanaan hak angket itu kan tidak mudah juga, karena tentu ini akan melibatkan banyak pihak di DPR. Dan saya yakin bahwa teman-teman kita yang ada di DPR ini belum tentu semuanya setuju untuk mendukung hak angket ini, baik yang ada di kubu 01, 03 maupun 02. Mengapa? Karena sekarang kita tahu bahwa yang pendukung atau partai-partai pendukung 01 dan 03 itu sendiri sekarang kan juga bergabung di kabinet. Yang hanya satu partai yang tidak ada di kabinet sekarang, yaitu PKS. Nah jika misalnya tetap mau mendorong hak angket, nah makanya saya lihat kita perlu pertegas ini kira-kira
yang mana yang akan ditelusuri, diselidiki. Karena kalau semuanya masih ada di sana, kemudian tiba-tiba ada angket seperti ini kan secara politik ini kan sebetulnya tidak sinkron juga gitu. Ini yang saya kira penting juga untuk kita catat secara bersama. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, hak angket ini kan prosesnya berjalan di DPR. Di DPR kita tahu proses politik itu berjalan, tidak hanya satu fraksi, ada banyak fraksi di sana. Apakah ini akan efektif menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira memang tergantung bagaimana isu ini berkembang dan mendapatkan dukungan di parlemen ataupun tidak. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalau hak angket ini isunya misalnya spesifik terkait dengan upaya untuk menelusuri, menginvestigasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu, tentu yang dimaknai ke depan adalah dua hal. Pertama terkait dengan kecurangan pemilu itu sendiri, yang kedua tentu terkait dengan pengkubuan secara politik. Karena kalau mau jujur sebenarnya hak angket ini kan dihembuskan oleh kubu nomor 1 dan nomor 3 yang mana mereka itu merasa dirugikan sepanjang proses dan pemilu di 2024 ini. Jadi wajar kalau kemudian mereka mencoba untuk mencari jalan keadilan dengan cara-cara yang jauh lebih demokratis, yaitu dengan mengusulkan hak angket. Tapi itu tadi, hak angket ini kan prosesnya politik ya. Sesuatu yang tidak gampang sebenarnya untuk mendapatkan dukungan di parlemen. Oleh karena itu ya sangat tergantung bagaimana nanti lobby-lobby politik yang dilakukan oleh elit-elit kubu nomor 3 dan kubu nomor 1 untuk meyakinkan bahwa hak angket ini adalah isu yang cukup seksi, isu strategis, dan kemudian menjadi isu bersama yang akan membuat mayoritas misalnya kekuatan politik di parlemen itu akan mendukung. Tapi saya termasuk yang pesimis sebenarnya kalau soal hak angket ini akan menjadi suatu hal yang besar dan didukung oleh mayoritas di parlemen ya, karena per hari ini kan yang bicara pun juga belum mewakili fraksi secara umum. Akan menarik misalnya ke depan kalau pimpinan-pimpinan fraksi di kubu 1, kubu nomor 3 ini bicara satu persatu tentang upaya untuk melakukan hak angket. Misalnya pimpinan fraksi Nasdem, PKB, kemudian PKS, PDIP, dan P3 mengatakan bahwa mereka saat ini sedang ikhtiar mencoba untuk membangun kekuatan politik ya, bikin hak angket untuk menginvestigasi dan menelusuri terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan politik. Saya kira itu akan menarik karena ini dilakukan oleh elit, karena hak angket ini tidak bisa dilakukan oleh tim sukses, tidak bisa dilakukan oleh paslon ataupun para relawan karena domainnya adalah domain DPR. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menurut saya ini sesuatu hal yang baru ya, di mana misalnya kawan-kawan dari kubu 1 dan nomor 3 ketika menghadapi persoalan-persoalan yang dinilai janggal ataupun penuh dengan potensi-potensi kecurangan selama pemilu, bukan lagi jalurnya melalui Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi. Mungkin jalur itu tetap dilakukan, tapi ada upaya-upaya politik konstitusional lain yang coba untuk mereka lakukan, yaitu apa? Melalui DPR yang dinilai pastinya punya kekuatan agak lebih ya, karena kalau DPR yang bergerak, karena kalau lembaga kedewanan yang bergerak, tentu mereka akan memiliki daya jangkau untuk menelusuri pihak-pihak yang selama ini misalnya terindikasi ikut serta dan terlibat dalam urusan-urusan kecurangan. Ini yang menurut saya adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan sebenarnya terkait dengan proses-proses pemilu, termasuk lembaga-lembaga kepemiluan seperti Bawaslu, karena menurut mereka laporan apapun yang terkait dengan dugaan kecurangan ya endingnya tidak akan berbuah manis gitu ya, termasuk misalnya jikapun membawa persoalan-persoalan kecurangan ini di Mahkamah Konstitusi, rasa-rasanya mereka agak sulit untuk diungkap karena fakta-fakta yang dihadirkan ini bukan perkara gampang. Oleh karena itu, satu-satunya cara mungkin sebagai bagian dari ikhtiar mengawal pemilu yang jurdil, yang penuh dengan dugaan-dugaan kecurangan versi 1 dan 2, tentu saja salah satu yang paling mungkin adalah melalui hak angket. Tapi problemnya itu tadi, apakah bisa hak angket ini akan mendapatkan dukungan mayoritas atau tidak? Tentu sangat tergantung bagaimana lobby-lobby politik ya dari elit-elit fraksi yang ada di kubu 1 dan kubu nomor 3. Saya kira di situ poinnya. Oke, Bang Saleh, kalau PAN sendiri seperti apa? Apakah saat ini sudah ada komunikasi dengan partai politik pengusung Prabowo Gibran terkait hak angket ini? Karena kita tahu tadi juga Koalisi Perubahan Anies Mohaimin menggelar rapat terkait hak angket ini. Jadi kalau di kubu Prabowo Gibran ini sekarang itu difokuskan untuk mengawal tahapan pemilu. Dalam hal ini tentu perhitungan suara yang memang sedang dilakukan. Sekarang kan pleno-pleno di tingkat kecamatan di PPK sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Jadi ini yang kita fokuskan sehingga dengan demikian proses
yang dilakukan secara manual ini itu menjadi acuan pokok kita, dan karena itulah maka seluruh jaringan yang ada di TKN Prabowo Gibran ini memang diminta untuk mengawal itu satu ya. Tapi saya mau menambahkan juga sebetulnya tadi bahwa proses sengketa pemilu ini sebetulnya ada 2 tahap ini sebetulnya. Kalau kita bagi, bukan 2 tahap ya, 2 bagian. Pertama bagian yang berkenaan dengan Pilpres, di mana Pilpres itu ada beberapa partai politik, gabungan partai politik yang berkoalisi untuk mendukung paslonnya masing-masing. Misalnya seperti Pak Prabowo, tentu ini di parlemen kan didukung oleh Gerindra, kemudian Golkar, PAN, dan Demokrat. Nah, pada tingkat koalisi untuk Pilpres ini kita sama ya, keempat partai politik ini tentu sama untuk membela dan juga tentu mengawal suara dari paslon 02. Tetapi pada saat kita katakan bertarung untuk memperebutkan kursi legislatif baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, di sini ada juga tentu potensi-potensi kecurangan yang terjadi bukan hanya lintas koalisi paslon pendukung Pilpres, tetapi juga bisa terjadi ya, kemungkinan ada ya terjadi di mana ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan lintas koalisi parpol pendukung paslon yang sama. Katakan seperti misalnya antara Demokrat dengan Golkar misalnya seperti itu. Bisa jadi ada kecurangan dilakukan oleh salah satu partai politik tersebut, padahal kedua partai politik ini adalah paslon pendukung 02 gitu. Nah, dalam konteks ini maka ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan bersama bahwa kepentingan untuk melakukan perhitungan yang jujur adil ya, terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin baik Pilpres maupun Pileg itu adalah kepentingan semua partai politik. Nah, pertama tadi ada yang sama-sama di koalisi Pilpres, tapi ada yang berbeda dengan koalisi Pilpres yang dimana masing-masing partai politik sebagai kontestan Pileg itu mempunyai kepentingan yang tentu pasti berbeda antara satu partai dengan partai yang lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya kalau mau melakukan investigasi itu ya semua orang berkepentingan, semua partai-partai berkepentingan. Nah, tetapi kami merasa bahwa jalur yang sudah ada, yang sudah memang resmi selama ini dipakai itu lebih cepat sehingga dengan demikian kita akan merekomendasikan supaya teman-teman semuanya itu bisa menggunakan jalur itu, yaitu jalur melalui hukum ya, melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan hanya Pilpres ya, tapi juga tadi pileg-pileg yang bermasalah juga kita harapkan dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Oke. Semua hal ya, tidak hanya Pilpres, namun juga Pileg. Jika ada pelanggaran di sana, semua akan didorong bagaimana prosesnya sesuai dengan hukum. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, pemirsa. Jangan kemana-mana. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom.